Oke, hari ini kita akan menjelaskan algoritma dan program pada sintaks yang telah kita buat dalam rangka untuk project UAS Algoritma 2. Oke, kita langsung saja membuatnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan algoritma pada nomor 1. Di sini ada 3 algoritma. Yang pertama ada algoritma record, ada algoritma array, dan file text. Yang pertama algoritma record. Algoritma record dimulai dengan kamus di mana tipe data record adalah gapok sebagai integer, lalu ada HK, ini hari kerjanya dengan tipe datanya adalah integer. Lalu data ini saya singkatkan dengan D dengan penyebutan D, lalu tunjangan jabatan dengan tipe data float, lalu ada tunjangan transportasi dengan tipe data float, lalu BPJS kesehatan dengan tipe data float, BPJS THT dengan tipe data float, dan BPJS pensiun dengan tipe data float. Lalu di deskripsi kita membaca nilai dari gapok dan HK, karena gapok dengan HK ini sudah tercantum datanya dan diikuti dengan, dan sebelumnya diikuti dengan D. D ini adalah penyebutan nama record tadi yang disingkat dengan D atau data tadi. D titik gapok, D titik HK. Lalu tunjangan jabatan kita masukkan dengan rumus 27% dikali dengan gapok. 27% ini adalah nomor absen. Nomor absen sesuai algoritma 2. Lalu ada tunjangan transportasi dengan HK dikalikan dengan 30.000, BPJS kesehatan dan 1% dikalikan dengan gapok, BPJS THT 2% dikali dengan gapok, lalu ada BPJS kesehatan 1,5% dikali dengan gapok. Lalu yang kedua ada algoritma array. Di sini kita akan membuat algoritma untuk menghitung tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, BPJS kesehatan, BPJS THT, dan BPJS pensiun. Dimana dimulai dengan deklarasi integer gapok dengan panjang recordnya nanti adalah panjang arraynya nanti adalah 7, integernya 2, integer gapok ini panjangnya 7, integer HK-nya 2, float tunjangannya 10, float tunjangan transportasinya 10, lalu float BPJS kesehatannya 10, BPJS THT dan BPJS pensiunannya sama juga 10. Lalu di bawahnya ada deklarasi. Kita mendeklarasikan, pertama kita akan membaca gapok dengan hari kerja. Lalu ada tunjangan jabatan di mana 27% dikalikan dengan gapok sesuai dengan nomor absennya 27. Lalu tunjangan transportasinya hari kerja dikalikan dengan 30.000. Lalu ada BPJS kesehatan 1% dikali gapok, BPJS THT 2% dikali gapok, dan BPJS pensiunan 1,5% dikalikan dengan gapok. Lalu kita akan melihat algoritma file text-nya. Pertama kita akan membuat file text-nya dulu dengan cara rewrite dalam kurung file, dan nanti namanya adalah file. Lalu kita menulis ke dalam file text. Dalam file text kita akan membuat, pertama kita menulis gapok, nilai dari gapok, lalu kita menulis nilai dari hari kerja dalam file, lalu kita menuliskan 27% dikali gapok. Nah, 27% dikali gapok ini adalah tunjangan jabatan, lalu kita read tunjangan jabatan. Lalu begitu juga pada HK dikali 30.000 itu merupakan tunjangan transportasi, lalu ada 1% dikali gapok adalah BPJS kesehatan, lalu 2% dikali gapok adalah BPJS THT, dan 1,5% dikali gapok adalah BPJS pensiunan. Lalu ditutup dengan menulis ke dalam file text. Ini adalah penutupnya, adalah close file. Ini adalah penutupnya. Penutup. Oke. Lalu di bawahnya ada
uh, nomor 2 tentang algoritma juga. Kita akan membuat pertama algoritmanya, yaitu kita juga menghitung gaji karyawan ya. Gaji karyawan, rumus dari gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurang dengan BPJS Kesehatan ditambah BPJS THT ditambah BPJS pensiunan. Lalu dimulai dengan deklarasi. Nama karyawan dengan tipe datanya adalah string, NIK dengan tipe data integer, gaji pokok dengan tipe data integer, tunjangannya real, BPJS kesehatannya juga real, BPJS THT-nya real, BPJS pensiunan, total gaji dengan tipe data real dan integer. Lalu di bawahnya ada deskripsi. Function ada BPJS kesehatan dengan 0,010 dikalikan dengan gapok dengan tipe datanya adalah real. Lalu ada fungsinya BPJS THT dengan 0,020 dikalikan dengan gapok realnya sebagai tipe datanya. Lalu ada function BPJS pensiunan 0,015 dikalikan dengan gapok dengan tipe data real. Lalu kita akan membaca semuanya itu dimulai dengan NIK, nama karyawan, gaji pokok, hari kerja. Lalu di bawahnya ada tunjangan. Tunjangannya itu hari kerja dikalikan dengan 30.000. Lalu ada BPJS kesehatan yaitu gapok dikalikan dengan 0,010. Lalu THT-nya ada gapok dikalikan dengan 0,020. BPJS pensiunannya adalah gapok dikalikan 0,015. Total gaji sama dengan gapok ditambah tunjangan dikurang dengan BPJS THT dikurang dengan pensiun. Lalu kita membaca NIK, kita menuliskan NIK, menuliskan nama, kelas, dan total gaji. Nah, ini adalah program sintaksnya. Oke, nanti supaya lebih gampang untuk program sintaksnya, saya membuatnya melalui C++ dengan aplikasi Dev C++. Pertama di sini ada include IOStream ya. Include IOStream ini adalah untuk membuka library file-file yang ada di dalamnya. Lalu ada using namespace, pemanggilan nama, lalu ada float, tunjangan. Nah, ini dia adalah rumusnya. Dengan tunjangan tipe datanya adalah float. Lalu tunjangan di mana float HK-nya adalah hari kerja. Jadi berapa lama dia bekerja. Dengan return rumusnya adalah HK dikalikan dengan 30.000. Lalu ada hitung BPJS kesehatan. Di sini ada gapok. Gapok ini adalah gaji pokok. Dengan tipe datanya adalah float. Lalu rumusnya adalah gapok dikalikan dengan 1/100. Lalu ada hitungan BPJS THT di mana rumusnya adalah gapok dikalikan 2/100. Lalu hitung BPJS pensiun di mana gapok dikalikan dengan 3/200 atau 1,5% dikalikan dengan 100. Lalu total gajinya adalah di mana dengan pemanggilan gapok, tunjangan, hitung BPJS kesehatan, hitung BPJS THT, hitung BPJS pensiun, di mana rumusnya adalah gapok ditambah tunjangan lalu dikurang dengan hitungan BPJS kesehatan, hitungan BPJS THT, hitungan BPJS pensiunan. Itu adalah rumusnya. Lalu kita masuk di dalam. Lalu di sini ada integer, NIK, dan kelas. Lalu ada nama dengan tipe data string, lalu HK dengan tipe data float. Dan di sini ada G. Lalu kita masukkan inputan. Kita memasukkan NIK di sini dengan pemanggilan tadi NIK. Dengan NIK-nya adalah integer. Lalu memasukkan nama dengan memanggilkan nama variabel. Lalu memasukkan gaji pokok dengan memanggil nama gaji pokok atau disingkat dengan G di sini. Lalu ada inputan memasukkan kelas, jadi kelas atau golongannya dengan pemanggilan namanya adalah kelas. Lalu ada masukkan hari kerja dengan pemanggilannya adalah HK. Lalu di bawahnya adalah pemanggilan kembali data-data yang ada di atas tadi ini, di mana tunjangan tadi itu dia akan bersesuaian dengan HK,
lalu hitungan BPJS Kesehatan akan bersesuaian dengan Gapok, itu juga BPJS THT dan BPJS Pensiunan. Lalu di bawahnya adalah membaca. Dia akan membaca semua hasil inputan yang ada di dalam beserta dengan hasil dari rumusnya. Dimana di sini nik, ketika kita sudah menginputkan nik di sini, maka dia akan tampilkan di sini. Begitu juga nama karyawan, ketika kita sudah menginputkan nama karyawan di sini, maka dia akan menampilkan nama karyawannya di sini. Lalu ada kelas. Nah, jadi kita menginputkan kelas di sini, maka dia akan menampilkan di sini. Lalu gaji. Gaji pokok ini adalah perhitungan tadi, ini rumusnya. Ini gaji pokoknya. Maka dia akan menampilkan seluruh gaji pokoknya yang sudah dihitung menggunakan rumus, dan dia akan tampilkan di sini. Lalu retro 0 berhenti. Lalu ditutup dengan kurung kurawal. Jadi kalau kita sudah buka kurung kurawal, jangan lupa untuk menutup kurung kurawal. Lalu kita akan melihat hasil run-nya. Kita akan coba hasil run-nya. Di sini nih, saya menggunakan nih, contohnya saya bisa menggunakan NIM saya, yaitu 211202006. Lalu ada namanya, nama saya Yohanes Jansen Handuk. Lalu dengan gaji pokoknya sesuai dengan soalnya, untuk kelas 3 gaji pokoknya adalah 2.500.000. Lalu kelas 3 dengan masukkan hari kerja misalkan 30. Nah, di sini dia akan menampilkan nik 211202006 dengan nama karyawan Yohanes Jansen Handuk. Kelas 3 dengan gajinya adalah 3.287.500. Oke, mungkin itu sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.